jadi hari ini saya bicara dengan Nak Kiki ya, Iya, Bu. dari kelas 10 DPIB. Berapa kan? 10 DPIB 2. 10 DPB 2. Oke. Bagaimana kabarnya Nak Kiki hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Ini yang semalam WA Ibu kalau ada yang ingin disampaikan kepada Ibu di ruang BK pada hari ini. Yaitu masalahnya apa tadi malam? Jadi saya WA Ibu itu karena akhir-akhir ini saya sudah mulai merasa terganggu dengan masalah yang sekarang saya alami, Bu. Oke. Ibu mengerti. Mungkin di sini nanti kita akan membahas terkait hal apa saja yang dibutuhkan Nak Kiki untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita membahas, karena kan kita akan melakukan namanya konseling individu hari ini. Sebelumnya Nak Kiki pernah melakukan konseling individu? Belum pernah, Bu. Ini pertama kali. Konseling individu ya. Jadi kan konseling individu itu ya seperti sekarang ini kayak kita berdua, saya sebagai konselor, Nak Kiki sebagai konseling, dimana kan kita bersama-sama, Ibu membantu Nak Kiki terkait Nak Kiki menjelaskan apa masalahnya, dan mungkin Ibu akan membantu bagaimana solusi terkait masalah Nak Kiki. Mungkin seperti itulah gambaran sedikit dari konseling individu yang akan dilaksanakan hari ini. Karena kan memang sekarang jam istirahat, Nak Kiki ke ruang BK, dimana waktu kita cuma 15 menit ya. Dimana itu mungkin saya rasa sudah cukup untuk membahas awal-awal dari masalah Nak Kiki sebelum kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, apakah Nak Kiki setuju kita melakukan sesi konseling individu hari ini yang cuma 15 menit? Mungkin cukup itu 15 menit ke depan. Oke, apa sebelumnya posisinya sudah nyaman begini atau mau kita ke sofa di depan? Mungkin di sini saja, Bu, karena tertutup juga ruangannya, jadi saya merasa nyaman di sini. Oke. Tidak lupa juga Ibu ingin sampaikan bahwa yang harus Kiki ketahui kan kalau dalam konseling individu itu ada namanya asas kerahasiaan dalam konseling. Di mana masalah Nak Kiki ini dijamin, atau selama Nak Kiki membicarakan masalah atau pembicaraan kita hari ini tidak akan ada yang mengetahuinya. Jadi Nak Kiki tidak usah ragu untuk menceritakan masalahnya ya. Baik, Bu. Nah, mungkin silahkan kepada Nak Kiki menceritakan sedikit bagaimana terkait masalah yang dialami akhir-akhir ini. Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa kurang baik, Bu. Saya bingung kenapa saya itu merasa tidak nyaman saat berada di sekitar orang lain begitu. Rasanya saya tidak cukup baik dibandingkan dengan teman-teman saya. Saya merasa selalu membandingkan dengan orang-orang di sekitar saya begitu. Oke, saya bisa sedikit memahami terkait perasaan Nak Kiki. Mungkin bisa ceritakan lebih detail apa yang mungkin membuat Nak Kiki merasa seperti itu. Jadi setiap kali ada tugas presentasi di depan kelas itu, saya langsung merasa gugup dan merasa bahwa saya pasti ini gagal, dan saya sering berpikir kalau saya pasti akan melakukan kesalahan begitu ketika saya melakukan presentasi di depan kelas. Dan saya selalu berpikir kalau teman-teman saya itu nanti akan menertawakan saya, Bu. Dan juga saya juga sering merasa tidak sepintar dan sebaik teman-teman saya yang ada di kelas begitu. Oke, sepertinya ini agak berat ya buat Nak Kiki. Dari apa yang Nak Kiki ceritakan, saya merasa sepertinya banyak sekali pikiran negatif yang muncul ketika kamu harus berinteraksi dengan orang lain atau harus tampil di depan umum begitu. Oke. Di sini karena untuk mengubah pikiran itu, saya ingin memperkenalkan ke kamu terkait yang namanya teknik self-talk.
Pernah dengar sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oke, namanya saja kan self talk, itu berbicara kepada diri sendiri. Nah, teknik ini adalah salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling yang dimana itu merubah pikiran dengan berbicara kepada diri kita sendiri. Di dalam pikiran, dimana dalam pikiran kan seringkali tanpa kita sadari kita menggunakan self talk yang negatif, seperti yang kamu lakukan ketika berpikir bahwa kamu pasti akan gagal, kamu pasti tidak bisa jika ingin mencoba sesuatu. Nah, pikiran-pikiran seperti ini kan bisa bukannya membuat kita lebih nyaman, malah membuat kita lebih cemas dan bisa memperkuat lagi rasa rendah diri dan rasa tidak percaya diri. Nah, kabar baiknya itu kita cara berbicara kepada diri sendiri agar lebih positif dan mendukung. Bagaimana kalau kita bisa coba teknik ini bersama? Mungkin bisa dicoba. Oke, baik. Kita mulai dengan satu pikiran negatif yang sering muncul. Tadi kamu bilang kalau saat presentasi depan kelas ya, kamu berpikir bahwa saya pasti akan melakukan kesalahan dan teman-teman saya pasti mengetawakan saya, betul? Iya, betul, Bu. Nah, kita mulai dengan mencoba mengubah pikiran itu. Pertama, kita evaluasi. Apakah pikiran itu selalu benar? Apakah kalau kamu presentasi kamu selalu membuat kesalahan besar? Tidak selalu sih, Bu. Kadang saya berhasil juga dalam melakukan presentasi di depan kelas begitu. Tapi tetap saja pasti kayak ada perasaan gugup begitu dalam diri saya. Nah, itu poinnya. Jadi artinya di kenyataan itu kamu tidak selalu melakukan kesalahan besar. Pikiran yang muncul tadi mungkin agak sedikit berlebihan ya. Sekarang, mari kita coba ubah pikiran itu menjadi lebih realistis dan mendukung. Nah, maksud pernyataan yang realistis dan mendukung itu adalah ucapan yang lebih positif kepada diri sendiri. Misalnya, bagaimana kalau kamu berpikir, kan saya sudah mempersiapkan diri sendiri dengan baik dan saya akan mencoba yang terbaik. Atau mungkin saya bisa belajar dari setiap pengalaman-pengalaman yang kemarin yang mungkin salah sedikit. Nah, menurutmu kalimat mana yang lebih cocok? Mungkin yang saya sudah mempersiapkan diri dan akan mencoba yang terbaik itu rasanya kayak lebih masuk akal, Bu. Nah, bagus. Mungkin kita bisa coba kamu ucapkan kalimat itu berkali-kali dengan suara pelan tapi di dalam hati. Misalnya kamu menguatkan dirimu kalau ingin menghadapi suatu situasi, saya pasti bisa, saya sudah mempersiapkan, pasti saya akan mencoba menampilkan yang terbaik. Coba ulang terus. Saya coba ya, Bu. Saya sudah mempersiapkan diri dan akan mencoba yang terbaik. Saya sudah mempersiapkan diri dan akan mencoba menjadi yang terbaik. Bagaimana rasanya setelah mengatakan itu? Mungkin kalau dalam situasi seperti ini, karena kamu kan sedang tidak dalam situasi yang memang mengharuskan untuk untuk berbicara pada diri sendiri, tapi mungkin kalau dalam situasi-situasi kayak di depan umum, tampil di depan teman-teman, ya kalau sebelum tampil itu pasti ucapkan pada diri sendiri, bilang oke, saya sudah mempersiapkan diri yang terbaik, saya pasti bisa. Itu pasti akan sangat membantu. Bagaimana tadi perasaan setelah mencoba? Saya merasa sedikit lebih tenang sih, sepertinya memang yang ini tuh lebih masuk akal dibandingkan berpikir bahwa saya pasti akan gagal. Nah, Wah, keren. ya itu sudah langkah awal yang sangat bagus ya, Nak Kiki. Semakin kamu sering melatih self talk yang positif seperti ini, semakin kuat dampaknya terhadap pikiran dan perasaanmu. Pikiran negatif yang tadinya otomatis akan perlahan tergantikan dengan pikiran yang lebih realistis dan mendukung. Oke, sekarang bagaimana kalau kita coba identifikasi situasi lain di mana kamu merasa rendah diri atau cemas? Mungkin ada situasi lain yang sering membuatmu merasa demikian?
Iya, misalnya mungkin saya melihat teman-teman saya berbicara dengan lancar atau tampil percaya diri di depan kelas, mungkin Bu, saya langsung kayak merasa saya tidak akan pernah bisa seperti mereka, kayak saya membandingkan diri saya dengan mereka ketika berbicara di depan kelas gitu. Nah, kalau itu tadi lagi contoh dari self talk negatif. Kamu merasa bahwa kamu tidak akan pernah bisa seperti mereka, padahal kemampuan berbicara di depan umum kan adalah sesuatu yang bisa dilatih. Bagaimana jika kita ubah pikiran negatif itu menjadi, wah sebenarnya saya itu mungkin lebih butuh latihan dibanding teman saya butuh latihan yang lebih, tapi supaya saya bisa berkembang. Nah, apa pendapatmu tentang kalimat itu? Kalau menurut saya sih Bu, itu terdengar lebih positif begitu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Saya tidak pernah mencoba untuk berpikir seperti itu sebelumnya. Nah, betul, bagus sekali Nak Kiki. Ingat bahwa self-talk positif ini kan akan membantu kamu membangun rasa percaya diri. Iya, dan memang tidak hanya sekali. Self-talk ini butuh waktu dan latihan. Tapi kan kalau dengan terus mengulang, dengan terus mengaplikasikannya, pikiranmu mungkin yang awalnya negatif, mungkin lebih sering berpikir positif secara alami. Selain itu, jangan lupa untuk berfokus pada usaha dan proses, bukan hanya hasil akhir. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah mencoba beberapa contoh tadi? Saya mungkin lebih Lalu ubah menjadi kalimat positif seperti yang kita lakukan tadi. Bagaimana menurut Mbak Kiki? baik Bu, saya akan coba melakukannya. Oke, bagus. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ya, saya menginginkan pendapat kamu mengenai apa saja yang sedikit kamu dapatkan atau pahami, dan solusi yang sekiranya itu bisa membantu masalahmu dari proses konseling kita yang mungkin yang terbilang singkat ini, tapi ada yang nyantol lah. Apa? Baik Bu, saya menganggap bahwa uh, saya terbantukan dengan lebih terarah lagi dan proses konseling yang telah diberikan mengenai masalah yang sedang saya rasakan atau saya alami juga ini, tentang bagaimana saya harus bisa merubah pikiran-pikiran negatif saya menjadikannya tuh pikiran-pikiran positif yang dapat mendorong saya itu lebih uh, percaya diri dengan kemampuan saya, dan kemudian juga dengan sesi konseling ini membantu saya untuk menunjukkan ke orang-orang itu bahwa saya mampu dan berani, mungkin seperti itu adanya. Wah, oke, bagus ya Nak Kiki kalau kamu sudah paham dan menganggap itu bermanfaat. Kalau memang masih awal sekali untuk bilang bahwa kamu sudah bisa berubah, tetapi saya merasa sudah cukup senang bahwa mungkin kamu sudah bisa mengaplikasikan nanti teknik yang sudah Ibu perkenalkan, yaitu teknik self-talk positif kepada kamu, karena memang kan kita terbatas waktu ya, cuma 15 menit di jam istirahat, dan Mbak Kiki pasti belajar kan sebentar. Tapi Ibu harap tadi, seperti yang tadi Ibu harapkan, kalau kamu sudah tahu bagaimana menguatkan diri dari dalam diri kamu, kalau kamu sedang menghadapi situasi yang cemas, kamu menguatkan dirimu dalam-dalam ya, wah sebenarnya saya pasti bisa juga seperti yang lain. Oke, mungkin untuk sesi berikutnya saya ingin mendengar bahwa kalau kamu sudah berlatih, setiap kamu merasa cemas, tidak percaya diri, kamu bisa dan kamu berhak merasa lebih baik tentang dirimu. Oke, mungkin kita akhiri saja ya sampai ini, sampai karena jam sudah hampir berakhir. Kita akan atur kembali jadwal pertemuan di WA saja ya, saya akan WhatsApp Kiki. Kalau begitu sih kan ya Bu, saya juga kembali ke kelas dulu Bu. Terima kasih atas bimbingan konseling hari ini, dan dari bimbingan konseling ini juga saya merasa terbantu Bu dalam menyelesaikan permasalahan saya. Mungkin saya kembali ke kelas dulu Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama.